should take it slow. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Agustina Hakim, ingin mewawancara Ibu untuk memperoleh data asesmen SALSA. Apakah boleh, Bu? Boleh. Baiklah, langsung saja ya, Bu. Perilaku yang tidak baik seperti apa yang sering dilakukan anak saat di sekolah? Perilaku yang tidak baik seperti saat dia belajar, dia tidak, seakan-akan dia itu tidak mendengarkan saya gitu. Dia sibuk dengan permainannya, dia dengan sibuk menulis, mencoret gitu kan. Terus habis itu saat dia cukup usil di kelas, saat dia misalnya saat mengerjakan tugas gitu kan, dia mau tahu jawabannya sama temennya. Jadi kadang dia tuh mengganggu temannya dulu supaya dapat dipinjamkan. Terus dia juga sedikit nakal saat bermain gitu. Terus dia kalau disuruh ngerjakan PR kadang tidak dia kerjakan. Ya, seperti itulah. Oke. Berikutnya, seberapa sering anak melakukan perbuatan tersebut, Bu? Seberapa sering, kalau usilnya mungkin tiap hari. Ada aja teman dia tuh yang bilang, Bu, salsa Bu, salsa Bu. Itu kalau usilnya itu tiap hari tuh. Kalau buat PR tidak tiap hari sih. Paling kalau mungkin dia tidak suka pelajaran matematika. Jadi kalau dia mengumpulkan tugas matematika itu dia agak sedikit terlambat dari teman-temannya gitu. Oke. Apakah saat ditegur anak merespon dengan baik atau tidak? Kalau misalnya saya tegur, kadang dia diam saja, kadang dia menjawab gitu. Misalnya kayak, ndak awak mulai dulu dong Bu, kayak gitu sih, biasa. Jika anak melakukan hal perilaku tersebut, apa yang Ibu lakukan kepada anak tersebut? Yang saya lakukan paling saya tuh kalau misalnya nampak dia usilkan, salsa kembali ke tempat duduknya, atau salsa jangan seperti itu. Paling lebih ditegur sih. Kalau dihukum tidak terlalu saya hukum, yang paling saya tegur. Terus bagaimana teman-teman berinteraksi dengan anak? Berinteraksi sepertinya kadang ada baiknya, kadang ada buruknya. Kalau yang baiknya tuh kalau misalnya mereka, ya maksudnya seirama lah gitu kan kalau main. Tapi kadang ada juga saat dia main terus si salsa ini nakal, terus nggak diajak lagi, ya itu tuh ujung-ujungnya pasti berantem, itu berkelahi. Oke, yang terakhir ya Bu. Apakah sudah ada bentuk interaksi antara pihak sekolah dengan orang tua? Kalau itu bentuk interaksi sudah sih Bu, paling saat ngambil rapor kan Bu, jadi dibilangi salsa itu gini. Pernah waktu itu sekali dia berantem sama temennya sampai temannya itu menangis. Terus orang tua temennya ini tidak terima kan karena anaknya diusilkan sama salsa. Terus ya paling mengajak orang tua salsa sama orang tua temannya ini untuk saling berinteraksi, terus saling maaf, paling seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya akan memproses data SALSA terlebih dahulu dan nanti akan dikabarkan ya Bu. Baik, terima kasih ya.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Hakim. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu dalam rangka saya akan melakukan asesmen terhadap anak Ibu yang bernama Salsa. Boleh. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya minta Ibu menjawab pertanyaannya dengan jujur. Boleh. Pertanyaan pertama, perilaku seperti apa yang sering dilakukan oleh anak saat di rumah? Yang menurut Ibu perilakunya itu agak sedikit menyimpang dan tidak biasanya gitu. Ya, Salsa itu dia agak nakal, usil juga. Kadang mainannya itu dilempar-lemparin. Terus seberapa sering Salsa melempar mainan, usil kepada saudaranya gitu? Apakah sering atau hanya dalam keadaan tertentu saja? Ya, dalam keadaan tertentu tidak sering sekali, tapi setiap hari itu ada gitu. Apakah saat Ibu menegur Salsa, apakah Salsa itu responnya tuh baik atau dia malah melawan gitu? Kadang dia menurut, tapi kadang dia diam aja. Jadi lebih diam atau nggak dia kayak membantah atau ada alasan dia melakukan itu gitu? Ada juga jawab gitu, nggak mau gitu. Selanjutnya, jika Salsa misalnya diusir ke saudara-saudaranya itu, Ibu beri hukuman atau lebih menegurnya saja atau bagaimana, Bu? Tegur, jangan diganggu adik, gitu aja dibilang. Nggak boleh nakal gitu. Nah, ada nggak sih Bu kayak karena dulu dia tuh mungkin sering diusiri teman-temannya di luar, jadi kebawa sampai ke rumah gitu? Iya, ada juga. Kadang-kadang dia itu di luar karena ada juga diusirin teman, kadang dia lakukan di rumah gitu. Dicontohkannya ke adiknya gitu, Bu? Ya kira-kira gitulah. Nah, waktu dia masih kecil, apakah kayak ada nggak Bu di antara misalnya kayak yang anak usia 3 tahun dia sudah bisa berjalan itu, masa-masa perkembangannya itu apakah sesuai dengan aturannya atau dia agak sedikit terlambat dalam perkembangannya gitu? Ada juga sedikit terlambat sih, tapi tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu lama gitu. Ya sedikit agak lambat, cuman tetap teratur gitu ya, Bu? Iya, kira-kira begitulah. Terus yang terakhir, bagaimana sih didikan Ibu kepada Salsa gitu? Apakah bisa dikategorikan keras atau bagaimana gitu? Ya, kalau didikannya sih, kalau dalam keadaan keras, butuh juga yang keras gitu. Kalau dia lagi ada lunak, misalnya kasih sayang, ya juga ada waktu-waktu tertentu yang butuh tegas gitu. Ada juga yang lemah lembut gitu. Soalnya anak seperti itu kan nggak boleh dikerasin terus, nanti lama-lama dia semakin menjadi gitu. Jadi ada kadang-kadang dia memang perlu dikerasin, dan ya kadang-kadang dibut gitu. Kalau dia bermain dengan teman-temannya di rumah, kayak ada nggak Bu sering laporan bahwasanya Salsa itu mengganggu temannya sampai temannya itu menangis atau bagaimana gitu? Ada juga seperti itu. Nanti kita bilangin ke orang tua atau ke temannya itu, kita minta maaf, disuruh Salsanya minta maaf ke temannya. Jadi dibilangin tidak boleh nakal gitu. Gitu ya, Bu. Makasih ya Bu atas wawancaranya. Untuk hasil asesmennya lebih lanjut nanti akan dikabari kembali.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Rifa Maulina, Salsabila Mustafa. Baiklah, sebelum kita belajar, keluarkan bukunya dulu ya. Buku matematikanya. Salsa, bukunya mana? Nggak ada, Bu. Tinggal. Kenapa? Kan udah tahu sekarang belajar matematika. Baiklah, karena kemarin kita udah belajar perkalian 3, sekarang kita ulang lagi ya pelajaran minggu kemarin. Ibu tanya satu-satu. Yang pertama untuk Rifa, 3 kali 2 berapa? 6, Bu. Salsa, 3 kali 3 berapa? Salsa. Gila. Rifa, 3 kali 4 berapa? 12, Bu. Salsa, 3 kali 5 berapa? Salsa. 12. 3 kali 5 berapa? Oh, 15. Nah, baiklah, karena Salsa belum hafal, kita ulang lagi ya pelajaran dari pertama. Catat di bukunya. 3 kali 1 sama dengan 3. dicatat Salsa, dicatat. 3 kali 1 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 4 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 3 kali 6 sama dengan 3 kali 7 sama dengan 3 kali 8 sama dengan 3 kali 9 sama dengan 3 kali 10 sama dengan. Nah, udah dicatat semuanya? Udah, Bu. Udah, Salsa udah selesai? Belum, Bu. Kenapa belum? Ibunya cepat kali. Nomor berapa Salsa? Nggak tahu. Salsa, udah nomor berapa? 5. Yaudah, Ibu lanjutkan ya. Nomor 6-nya 3 kali 6 3 kali 7 3 kali 8 3 kali 9 3 kali 9 3 kali 10. Udah. Itu dikerjakan dulu, nanti Ibu tanya lagi ya. Oke.
Salsa, udah selesai tugasnya? Udah, Bu. Salsa udah? Belum. Baru nomor berapa? 5. Dari tadi kamu gangguin Rifa ya? Iya, Bu. Dia duluan. Dari tadi gangguin Rifa terus. Iya, Bu. Rifa, geser sebelah arah kanan. Nah, kerjakan cepat punya salsa. Ibu tunggu ya, 5 menit lagi. A few moments later. Udah selesai salsa? Udah, Bu. Nah, sini kumpulkan dulu biar ibu periksa. Nah. Ini buku salsa. Nilainya mana, Bu? Ini buku Rifa. Nilainya? Kan udah ibu nilai, tengok baik-baik di sana ya. Udah. Kok ini salah? Iya, karena itu kamu salah pengkaliannya. Makanya di rumah itu diulang lagi pelajarannya ya. Dan untuk besok ibu kasih PR ya. 1, 4 kali 1 sama dengan. Nomor 2, 4 kali 2 sama dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 5. 4 kali 5 sama dengan. Udah semuanya? Belum. Udah? Udah bukunya disimpan. Sekarang waktunya istirahat ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Kemarin kan ibu meninggalkan PR. Apakah PR-nya sudah dibuat? Saya kumpulkan di atas meja. Asal kualitas. Rifa. Salsa, kenapa PR-nya belum dibuat? Lupa, Bu. Orang tua Salsa tidak menanya di rumah. Ada? Besok PR-nya dibuat lagi ya.